Um, ya ini pertama sekali saya datang di tempat ini, puji nama Tuhan. Tapi dari tempat yang biasanya tiap minggu itu saya ke desa, dan jumlah terbanyak di desa yang pernah saya datangi adalah 1 jemaat. Ketika saya mengunjungi 1 jemaat itu jaraknya 5 jam. Jadi sebenarnya saya ingin menyampaikan bahwa dimanapun Anda beribadah, Tuhan akan ada di sana. Bukan jumlahnya, tapi hatinya, amin. Dan saya percaya pagi hari ini semua orang datang bawa hati buat Tuhan. Nah, saya dapat tema ini dari Pak David itu tentang kekayaan. Ada yang merasa kaya di sini? Tunjuk tangan dulu. Saya ingin lihat bagaimana menurut Anda tentang kekayaan. Pasti mikirnya kaya semua tentang duit ya. Saya akan bagi-bagi duit hari ini. Maksud saya tentang kekayaannya. Oke, bicara tentang kekayaan, tapi saya mau cerita dulu sih. Terkadang kita itu tidak mendengarkan apa yang dimaksud oleh firman Allah tentang banyak hal. Jadi kita harus ke THT harusnya. Jadi ada seorang suami itu dia sungkan bilang ke istrinya kalau istrinya itu budek. Dia bilang, waduh, kalau bilang ke istri saya pergi ke THT, nanti istrinya tuh tersinggung karena takutnya istrinya bilang, kamu pikir aku budek apa? Jadi dia ke THT, dia bilang gini ke dokter, dokter gimana ya untuk ngecek ketulian kebudekan istri saya ini seberapa dalam. Soalnya kalau tiap kali saya ngomong dia itu nggak jawab. Wah, si dokter bilang gini aja, bawa istrimu ke sini. Waduh, nanti tersinggung. Istri saya nanti tersinggung. Jadi ada saran tidak untuk itu? Dokter bilang gini aja, coba kalau dia lagi di dapur, kamu ngomong dulu dari depan, kemudian dari tengah, kemudian dari belakangnya. Dicobalah sama si suami, istrinya lagi masak di dapur, rumahnya nggak besar-besar amat. Kemudian dari depan dia ngomong seperti ini, Ma, masak apa? Istrinya biasa aja nggak dengar, nah itu kan tuli. Dia teriak lagi, Ma, masak apa? Nggak dijawab sama istrinya. Dia pergi ke dekat pintu dapur sama kompor jarak 3 meter lah. Dia teriak juga, Ma, masak apa? Gak dijawab sama istrinya. Wah, budeknya parah ini. Dicoba lagi. Ma, dia pukul juga pintu. Ma, masak apa? Gak dijawab sama istrinya. Dia dekatlah ke telinga istrinya. Sambil istrinya, Ma, masak apa? Istrinya ngamuk. Sudah dijawab 3 kali kok nggak dengar juga. Nah, pertanyaannya yang budek siapa? Bukan saya yang jawab. Ya, terkadang kita seperti itu ya, bertanya sama Tuhan, kemudian kita tanya Tuhan terus, berharap bahwa Tuhan ini kayaknya salah jawab deh, atau Tuhan ini nggak jawab-jawab, ternyata kita yang budek ya. Nah, bicara kekayaan hari ini, saya lebih suka ketika bicara kekayaan ini, kekayaan yang ada di dalam firman Allah. Saya ingin sampaikan ada 3 hal di dalam firman Allah yang menyampaikan tentang kekayaan sejati yang sebenarnya sangat kita butuhkan. Sangat sederhana, tetapi hal ini sebenarnya yang seringkali kita lupakan. Alkitab mencatat ini berkali-kali, tetapi kita berpikir bahwa mungkin itu hanya penyerta atau tambahan dari sebuah kekayaan. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan hari ini untuk ketika kita bicara tentang kekayaan. Jadi saya ingin katakan bahwa ini adalah kekayaan terbesar yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang percaya. Yang pertama sekali adalah kasih. Kasih adalah sebuah kekayaan yang luar biasa. Kita baca dulu 1 Korintus 13 ayat 3. 1 Korintus 13 ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ketika bicara kasih, di sini dikatakan dari tanpa kasih sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ketika Anda punya banyak uang, Anda tidak punya kasih, tidak ada artinya uang. Ketika Anda tidak punya kasih, Anda punya keluarga, punya anak, tapi tidak ada kasih di dalamnya, Anda kerjanya lempar baskom tiap hari. Kalau nggak istri yang lempar baskom, suami lempar sepatu. Ada loh yang begitu. Saya nggak tahu lagi kalau ada yang lempar dompet. Kalau lempar dompet saya mau. Lempar dompet, saya duit-duitnya, saya kartu kreditnya saya mau.
Tapi ini yang sering kali kita lupakan, bahwa kekayaan terbesar yang kita butuhkan dalam hidup kita ini kasih. Seperti ini, ketika Anda bekerja, yang Anda butuhkan adalah support. Ada kasih dari orang-orang terdekat Anda. Betul? Bagaimana Anda bisa damai sejahtera ketika Anda bekerja atau melakukan sesuatu jika tidak ada support atau tidak ada kasih? Bagaimana Anda bisa bekerja kalau bagaimana juga Anda mengurus anak Anda kalau tidak ada kasih di dalamnya? Paling sederhana di sini saya percaya banyak yang sudah menikah ya, ada suami istri. Kalau yang jomblo nanti saya doakan supaya cepat dapat jodoh. Yang penting yang pria siapkan duitnya supaya nikah nggak utang. Nah, di sini kita harus tahu bahwa ketika menikah ada saja yang Anda komplain tentang pasangan Anda. Anda komplain dia kerja, Anda komplain juga suami Anda kok sibuk. Semua komplain. Tapi satu hal yang harus Anda ingat, segala hal yang membuat kita komplain dengan ini dan itu, apakah Anda punya kasih untuk orang terdekat Anda? Ini kekayaan Anda. Rumah ini rumah tangga atau rumah duka? Kok ceritanya setelah berantem nangis-nangis? Ada di sini menikah, lalu dia mengatakan saya mau menikah, mau membangun rumah duka. Tidak, pasti rumah tangga, betul ya? Kecuali rumah Anda nggak ada tangganya, rumah tak bertangga. Nah, saya juga heran kenapa ada orang menikah, rumahnya nggak ada tangga, tapi tidak panggil rumah tangga. Bicara kasih kembali. Ketika firman Allah tadi dalam 1 Korintus 13 ayat 3 mengatakan, kasih, tapi tanpa kasih itu tidak ada faedahnya. Ada banyak orang memiliki banyak kekayaan. Di sini dia tidak memahami kekayaan adalah berkat dari Tuhan. Harta loh ya, tetapi kekayaan terbesar dari itu adalah kasih. Kenapa Allah menguji Ayub dengan hal seperti ini? Ketika dia kaya, apa yang dilakukan oleh anak-anaknya? Apakah dia merasakan damai sejahtera? Baca Ayub. Setiap malam kerjanya apa? Setiap pagi kerjanya apa? Memberikan korban kepada Tuhan. Minta ampun untuk anak-anaknya. Aduh Tuhan, ampuni anak-anakku tuh begini. Orang tua kalau anak-anaknya sudah seperti itu, saya yakin itu lama-lama itu stroke. Kadang, apa yang menyebabkan stroke? Salah makan, bukan salah makan, salah anaknya kadang. Ya, dia sudah membesarkan anaknya, apalagi anaknya sudah disekolahkan, tiba-tiba memberontak, tiba-tiba hidupnya tidak bisa menjadi berkat. Apapun yang Anda berikan buat anak Anda, duit sebanyak apa, kalau tidak ada kasih di dalamnya, tidak ada hal yang membuat Anda bisa merasa disupport dalam keluarga, kekayaan yang namanya harta tadi, itu tidak ada artinya. Oleh itu dikatakan tadi, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Di dalam, tadi kan 1 Korintus 13 ayat 3, ketika kita lanjut di ayat yang ke-13, dikatakan seperti ini, 1 Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Yang paling besar diantaranya ialah kasih. Oleh sebab itu kekayaan terbesar Anda hari ini adalah kasih. Kasih itu seperti ini loh. Ketika Anda pekerjaannya gajinya kecil, Anda tetap mengasihi pekerjaan Anda. Anda tetap menyukai bekerja. Anda tidak komplain. Karena gini, ketika Anda tidak mencintai sesuatu, Anda tidak akan istilahnya gini, tidak akan pernah bersyukur dengan hal itu. Anda akan terus bersungguh-sungguh. Ketika Anda melihat suami Anda atau istri Anda hari ini bencekno, apakah kasih harus berkurang? Tidak. Memang setiap pasangan itu ada kekurangan. Amin. Ya. Apakah ketika pasangan Anda punya kekurangan, Anda buang di tong sampah? Ayo, ada yang pernah buang pasangannya di tong sampah? Gak ada ya. Kalau dibuang tong sampahnya segede apa ya? Yang terbesar diantaranya adalah kasih. Oke. Nah, ada seorang wanita ngomong seperti ini. Saya itu sebenarnya paling seneng katanya kalau suami saya itu seperti suami tetangga. Kenapa? Suami tetangga itu kalau pergi kerja, cium istrinya itu pasti di depan pintu situ. Jadi kayaknya tetangga sengaja dipamerkan gitu loh. Terus ya udah, dia ngomong ke suaminya. Waktu pas suaminya kerja, dia sengaja. Jadi dia ini malu untuk ngomong ke suaminya. Dia juga pengen suaminya romantis. Dia lihat itu loh, pas suaminya begini. Itu loh tetangga. Kenapa?
kamu kok nggak lakukan itu? Oh, gitu ya? Iya. Besoknya, suaminya bekerja, besoknya suaminya berpikir ya sudah istrinya suruh. Besoknya suaminya pergi ke rumah tetangga, cium istri tetangga. Istrinya bilang, loh kan kamu yang suruh. Katanya suruh seperti itu ke situ. Bukan ke situ, ke saya. Kadang kita seperti ini mengharapkan ya cara orang mengasihi kita, apalagi orang terdekat kita seperti orang lain. Tiap orang punya porsi, punya cara mengasihi. Ketika kasih itu harta terbesar dalam hidup Anda, kasih itu Anda punya cara tersendiri. Tidak boleh sama dengan orang lain. Karena ketika tidak sama, Anda iri dengan orang lain, tidak jadi kasih namanya, jadi iri. Misalnya seperti ini, kalau misalnya tetangga lain, cara dia mengungkapkan kasihnya adalah mungkin secara verbal, aduh kamu cakep gitu. Terus ternyata yang di rumah tidak punya kasih yang verbal. Saya kan pernah, bukan di sini, saya pernah cerita. Jadi seorang istri juga, dia itu ngomong ke suaminya, kenapa kamu itu tidak kirim saya WA yang romantis seperti si ini, dia bilang itu. Suaminya ini kaku, tidak romantis. Nah, suaminya bilang, gimana sih? Dia tunjukin, ini loh. Oh, jadi ditunjukin WA dari suami temannya itu, aku tidak bisa tidur karena kamu seperti kopi mengandung kafein. Wah, dia pengen dimesain begitu. Wih, katanya. Waduh, terus akhirnya dia pergi ke kantor. Dia juga bilang, waduh istriku kepengen saya kirimkan WA yang romantis. Dia kirimlah. Pas pulang sore-sore, dilempar sama baskom. Kenapa? Apa salahku? Masa romantisnya begini? Aku diabetes karena kamu terlalu manis. Lah terus emang diabetes tak? Enggak, tapi maksudnya kan mau coba romantis. Kan yang sana bilang kamu kayak kopi mengandung kafeinnya. Saya bilang ya kamu kemanisan, aku jadi diabetes. Ngamuk istrinya. Nah, makanya jangan pernah berharap ya sesuatu seperti orang lain. Balik lagi ketika kasih. Kekayaan tiap orang sama adalah kasih, tetapi cara mengekspresikannya berbeda. Jangan sampai timbul iri gitu loh. Balik lagi ke tentang kasih tadi, yang terutama diantaranya adalah kasih. Bagaimana cara Anda mengekspresikan kasih ini, itu adalah kekayaan terbesar dalam hidup Anda. Dikatakan bahwa saat sukar ada tempat berbagi, itu namanya kasih. Ketika Anda dalam masa sukar, kepada siapa Anda berbagi? Masa kepada orang yang tidak mengasihi Anda? Lama-lama ketika Anda berbagi, itu nanti jadi gosip. Bukan berbagi lagi, dibagi-bagi. Tadinya cuma dari satu orang, tiba-tiba jadi satu komplek. Setelah satu komplek, satu grup WA. Setelah satu grup WA, ratusan grup WA. Tahu cerita Anda. Dan ceritanya, dari cerita cuma satu, jadi panjang. Karena dibumbui semua. Anda pernah dapat WA ditulis forwarded many times. Wih, itu diteruskan berkali-kali. Nah, sekarang ini saya katakan ketika Anda berbagi, ketika Anda dalam masa sukar, Anda butuh orang yang mengasihi Anda. Sehingga cerita Anda, dia menjadi pendengar yang baik. Dan ketika ada hikmat Allah, dia bisa memberikan Anda nasihat. Ini yang Anda butuhkan. Tapi ketika Anda tidak kaya dengan kasih, Anda mau curhat sama tembok, tembok juga nggak tahu, nggak mikir. Ketika kita punya kasih, orang-orang di sekitar kita pun mengasihi kita. Di saat-saat sukar, mereka lah yang ada dalam hidup kita. Saya katakan, orang yang penuh dengan kasih, ketika Anda di atas, dia tetap berteman dengan Anda. Ketika Anda di bawah, dia tetap berteman dengan Anda. Ketika Anda di atas, dia mengasihi Anda. Ketika Anda di bawah, dia mengasihi Anda. Demikian juga dengan pasangan. Ketika Anda baik-baik saja pekerjaannya, tetap mengasihi. Ketika pekerjaan Anda tidak baik-baik saja, tetap mengasihi. Jangan pernah berpikir bahwa kamu kok berubah, kamu kok begini, penghasilan jadi begini. Waktu susah, nggak oke. Waktu pas banyak duitnya, oke. Ini bukan kasih namanya. Kasih yang terbesar diantaranya. Dalam pemikiran manusia, harta itu akan membuat keluarga bahagia. Tidak ada, diutamakan dulu kasih. Karena firman Allah mengatakan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekaliannya itu akan ditambahkannya kepadamu. Nanti saya akan katakan, bagaimana cara menjadi kaya, sederhana. Tapi kita masuk ke yang pertama ini dulu, kasih. Hari ini mungkin Anda lupa tentang kasih. Tapi saya katakan kasih itu bukan berarti Anda juga tidak boleh marah. Boleh, manusiawi marah.
Anda boleh kecewa, boleh, tapi jangan berlanjut. Ketika bicara kasih sekali lagi, tatkala Anda di dalam masa sukar, Anda butuh orang-orang yang mengasihi Anda. Sehingga di masa sukar itu Anda tahu bahwa Tuhan bekerja hebat dalam hidup Anda dan orang-orang di sekeliling Anda. Itu kekayaan terbesar. Banyak orang bunuh diri, banyak orang menjadi depresi, karena tidak ada orang-orang yang mengasihi dia di sekitarnya. Berteman, sepertinya keluarga. Tapi kenapa di masa sukar mereka tidak bisa menjadi pendengar yang baik? Mengapa di masa sukar justru Anda dihakimi? Mungkin Anda melakukan kesalahan, tetapi ketika kita melakukan kesalahan tidak harus dihakimi. Baru seminggu yang lalu ada yang konseling kepada saya, yang melakukan kesalahan yang sangat besar. Ekspresi saya, muka saya biasa saja. Setelah dia konseling, saya doakan, dia malah bertanya, "Ibu kaget gak tadi waktu saya cerita?" Enggak. Biasanya kaget loh, Bu. Gini, ketika seseorang bercerita, dia melakukan kesalahan besar, Anda kaget, secara tidak langsung Anda seperti menghakimi. Hah? Segitunya? Terkadang kita tuh baru cerita, ya ada orang gini loh, baru cerita, dia mau curhat. Tadi aku sempat kedip-kedip ke suami orang. Hah? Itu sudah heboh. Kedip-kedip dia kelilipan, bukan ganggu suami orang. Paman dari teman saya itu dioperasi. Karena matanya apa? Ada masalah. Sampai dia terkenal disebut dia genit. Dia bukan genit, itu loh ada apa? Masalah di otot matanya. Sampai istrinya bilang, "Kamu operasi aja," dikira genit. Ya, dia berdiri nunggu suaminya di itu, ada yang lewat. Dan dipikir genit. Nah ini saya katakan lagi ya, balik lagi. Terkadang kita juga tidak tahu di mana posisi kita sebenarnya sangat membutuhkan orang-orang yang bisa support kita, yang bisa mengasihi kita, yang tidak menghakimi kita di saat kita dalam masa sukar. Banyak orang menghakimi kita ketika kita jatuh, "Oh salahmu sih kamu begini." Kita tidak mau seperti itu. Lihat cerita tentang Ayub sekali lagi, dia punya 3 teman. Kalau saya bahas hari ini panjang ceritanya kalau Ayub. Tapi 3 temannya ini, ada yang mengatakan, "Kamu berdosa sih." Yang kedua, "Kamu sih." Jadi dari 3 ini sebenarnya, tapi ada satu dari temannya Ayub itu, dia mengatakan bahwa sebenarnya kalau orang takut akan Tuhan pasti kaya. Lah kamu pasti nggak takut Tuhan, makanya jatuh miskin. Tidak seperti itu. Ketika bicara tentang kekayaan di dalam Tuhan, ini bicara kasih. Ayub membutuhkan kasih Tuhan, kemudian Ayub juga membutuhkan support dari keluarganya. Kita masuk di poin kedua. Kekayaan pertama tadi kasih. Kekayaan kedua apa? Damai sejahtera. Ketika Anda makan nasi, lauknya cuma tempe, Anda damai sejahtera. Ketika Anda cuma naik sepeda motor, itu bunyinya kayak kereta api, godak-goduk, tapi tetap jalan gelundung, Anda tetap bersyukur. Saya beritahu, motor suami saya, waktu saya masih pacaran sama dia, itu bunyinya, 1 gang dari sini saya bisa dengar, kotak-kuduk, asapnya udah nyampe duluan, dia belum nyampe. Ini datang nih dia nih. Jadi suara motornya sudah bunyi, asapnya udah nyampe duluan. Nah waktu itu kan saya bukan ngekos ya, saya ngekos lah ya. Jadi, tapi cuma saya di rumah itu, saya di lantai 1, yang punya rumah di lantai 2. Dia bilang, "Itu pasti kokonya datang ya." "Kok tahu Mak?" "Bau asap." Tapi setidaknya dia bekerja. Kalau waktu itu yang saya lihat adalah sepeda motornya, saya tidak akan menikah dengan dia. Motornya, pertama sekali saya diajak kencan pertama, saya beritahu itu kencan terhebat dalam hidup saya. Baru naik motor, mogok. Udah mogok, saya disuruh dorong. Udah dorong, nungguin. Kok cek lama ya nembelnya. Pulang-pulang saya keramas, bau asap semua. Asapnya. Kita belum makan. Jadi waktu saat makan, bau knalpot lah, bau inilah, pokoknya seperti itu. Kalau saya bicara kekayaan harta, saya pilih yang lain yang deketin saya. Yang mobilnya senyap-senyap, enak, ada AC-nya. Ini saya dapat AC alami. Pulang-pulang kayak singa, rambutnya kan keprak semua kena angin. Karena waktu itu juga angin ya. Itu dalam hidup saya, Tuhan baru pertama sekali saya dorong motornya orang, terus suruh nungguin di tempat tambal motor. Kira-kira Anda para wanita jomblo, ketika Anda dibawa kencan begitu, besoknya pasti Anda tidak mau ditelepon, Anda blok orangnya, atau sibuk sekali. Wes, terus WA,
kok nggak dibalas-balas? Aduh, sibuk sekali hari ini. Padahal kalau bisa jangan WA, jangan WA, jangan WA, jangan WA. Damai sejahtera. Saya damai sejahtera ketika saya tidak punya mobil. Dulu saya bekerja di sebuah perusahaan Taiwan. Yang bekerja di sana, teman-teman saya, ya mereka masih tinggal dengan orang tuanya, semua datang bawa mobil. Mobilnya mobil merek yang mahal ya, bukan Toyota, bukan Honda, bukan cemen itu. Pokoknya yang nihil. Saya datang naik sepeda motor bukan Honda juga. Merek Cina, entah nama cungcang cincung, saya nggak tahu, pokoknya murah lah. Namanya baru pertama kerja ya, apapun mereknya, Tukimin, apalah pokoknya dipakai, gelundung pokoknya. Waktu ke kantor, ya, tapi posisi saya waktu itu saya jadi supervisor di di tempat itu dan mereka semua marketing. Setiap kali saya datang, saya diketawain. Mobilmu mereknya cungcang cincang, saya sampai lupa nama cungcang apa. Pokoknya merek Cina zaman dulu kan namanya susah disebut pokoknya gitu ya. Tahun berapa ya itu ya? 2003. Pokoknya gelundung lah gitu. Nah, terus sampai ketika bos saya dari Taiwan itu datang, dia malah manggil nama saya susah. Bukan saya yang budek, tiap kali tololin. Saya beli telurnya siapa yang dicari? Ternyata manggilnya Florin, oh, tololin. Pengen gua gampar juga, lu bilang gua tolol lagi. Tololin. Iya. Jadi dia nggak bilang, tololin. Yokal. Hah? Karena siapa? Ya, jadi teman-teman itu juga ngajarin dia suruh ngomong kalau motor saya itu lucu gitu loh. Tapi ngomongnya kar. Jadi saya dibully, tapi sampai saat itu saya tetap damai sejahtera bekerja. Saya damai sejahtera. Tuhan balik. Saya tidak mau menceritakan mereka, tapi Tuhan balik. Kenapa saya waktu itu sebenarnya beli mobil bisa saja. Saya lebih butuh rumah daripada mobil. Mereka masih tinggal dengan orang tua, saya tidak. Jadi saya ngumpul duit kalau bisa hemat sehemat-hematnya. Beli nasi padang dimakan 2 kali. Nasi padang kalau beli di jalan kan kalau dibungkus gede banget itu. Nah bukan kayak di restoran kan kecil-kecil nasinya. Aduh ini nasi saumprit gitu loh. Kalau di jalan sayurnya ditumpuk, cabenya ditumpuk, itu bisa dibagi 2 tuh. Saya makan 2 kali. Bagi saya nggak apa-apa. Karena memang saya juga susah makan. Bukan susah makan. Saya ini tidak hobi makan. Ya. Karena yang paling suka saya makan dulu, tapi saudara jangan ikut. Saya cuma suka makan kentang goreng. Anak saya sekarang jadi suka makan kentang goreng. Intinya adalah saya damai sejahtera dan Tuhan membalikan bahwa saya bisa beli rumah dengan suami saya. Kami tidak utang sama orang tua. Kami menikah tidak utang sama orang tua, tapi utang sama bank. Pakai kartu kredit. Tapi kami bayar loh. Bayar. Mosok utang ya. Intinya kami punya rumah. Kami tidak numpang. Jadi kalau dari awal Anda direndahkan karena Anda tidak punya, tetap damai sejahtera karena itulah kekayaan Anda. Sebagaimanapun orang lihat, kok rumahmu jelek, mobilmu jelek, apa motormu jelek, suamimu jelek tapi setia, betul? Daripada ganteng tidak setia. Siapa yang mau di sini suami ganteng tapi tidak setia? Gini loh, jelek itu tidak ada di Alkitab. Yang mengatakan suami Anda jelek hanya orang yang matanya butek. Yang mengatakan istri Anda gendut hanya orang yang matanya butek. Firman Allah katakan, lemak-lemak itu adalah dupa yang harum di hadapan Tuhan. Maka semakin banyak lemak, semakin Tuhan senang dengan Anda. Dan jangan pernah takut ketika Anda naik ke surga pakai tubuh kemuliaan. Anda tidak 100 kilo ketika naik berat ya. Enggak, pakai tubuh kemuliaan. Makanya damai sejahtera, makan apa saja selama Anda tidak kolesterol loh ya. Damai sejahtera saja makan. Jangan apa-apa di diet, dipotong dagingnya. Ini daging misalnya, oh ini 1/4 kilo. Jangan, sedikit, dipotong sedikit sauprit. Yang disingkirkan yang sauprit, yang dimakan sebanyaknya. Gitu loh. Gak usah diet, selama Anda sehat, Anda damai sejahtera, Anda sudah kaya. Amen. Itu kekayaan kedua yang harus kita miliki, damai sejahtera. Ada orang kaya, itu ditanya, jadi dia ini kaya, kemudian dia kehilangan dompet. Isi dompetnya, orang sekarang kan kalau bayar itu kan cashless ya. Tapi satu-satunya yang ada di dompetnya itu kartu kredit. Tidak ada SIM, tidak ini, dan hanya itu. Kemudian ketika temannya tanya, kamu kok tidak laporkan kartu kreditmu?
Kan sudah hilang. Dan kemarin kamu sudah bayar, berarti sudah dipakai. Oh iya, enggak apa-apa. Wah, saking kayanya, kata teman, kamu saking kayanya kartu kreditmu gak kamu tuh. Bukan. Saya itu justru bersyukur kartu kredit saya dicuri. Kenapa? Kok pencurinya lebih hemat ya? Kalau kartu kredit saya yang pakai, justru saya lebih banyak. Oh gitu. Kalau saya pegang kartu kreditnya, tiap bulan saya bisa bayar sampai 12 juta, 15 juta. Kemarin yang pencopet itu saya cuma bayar 55.000. Berarti lebih hemat siapa? Pencopetnya. Ya sudah, kasih aja sama pencopetnya. Hitung-hitung amal di hadapan Tuhan. Jadi dia tidak menutup kartu kreditnya. Dia damai sejahtera. Di sini ada yang begitu mau? Sini kasih saya kartu kreditnya, saya akan lebih hemat dari Anda. Damai sejahtera, ini bicara ketika Anda di masa sukar. Tadi yang pertama ketika kasih, di masa sukar ada orang-orang yang mengasihi Anda. Yang kedua ketika bicara damai sejahtera kekayaan ini, ketika di masa sukar Anda bisa berpikir positif, itu damai sejahtera. Masa sukar, kalau kita berpikir positif, kita nggak gendeng. Banyak orang ketika masa sukar itu jadi depresi. Yang banyak konseling ke saya itu karena depresi. Depresinya apa? Ada yang depresi mertuanya ngomel-ngomel, ada yang depresi suaminya pergi nggak pulang-pulang. Saya bilang, kenapa nggak pulang suaminya? Alasannya karena mereka ini bingung. Yang mamanya perempuan mau ya mereka tinggal di rumah mamanya. Yang mamanya laki-laki mau tinggal di rumah mamanya laki-laki. Saya bilang, kalian ini kan sudah menikah, ya tinggalnya kontrak atau apa. Mereka sudah kontrak rumah. Nah, sekarang masalahnya apa? Jadi seperti orang tua masih memperebutkan anaknya. Kasihan pernikahannya, dia depresi memikirkan itu. Saya bilang, kalau kamu damai sejahtera, sederhana jawabannya. Ya sudah, tidak di mamanya, tidak di mertuanya, ya sudah tinggal tempat kontrakannya. Itu aja dipikirkan sampai depresi. Kemudian ada juga yang depresi karena apa? Hanya karena loh ya. Katanya suami saya itu bikin saya gemes. Kenapa? Tidak setia. Bukan. Dia punya gaya itu sekali diatur tidak pernah berubah. Kenapa toh? Jadi suaminya tuh gini. Suaminya kalau pakai celana, pakai tali pinggang, selalu di atas udel, jadi kayak Jojon. Nah dia merasa malu. Dia bilang pakai tali pinggang di bawah. Pas di rumah di bawah. Dia lihat foto di kantor, begini lagi. Suaminya bilang, perutku ini gede. Kalau ditaruh di bawah melorot. Kalau taruh di atas nyantol enak. Lah terus istrinya bilang, tapi kan bisa dikencengin gitu loh. Saya bilang, itu buat kamu depresi gara-gara tali pinggang. Soalnya tiap kali lihat di foto kok kayak Jojon gini loh. Tiap foto gitu. Itu dipikirin loh sama dia. Saya bilang, tidak ada hal lain yang kamu pikirin selain tali pinggang suamimu. Kalau kamu mencintai suamimu, dia Jojon kah dia, apakah tetap cinta kamu? Tapi kan dia dilihat. Yang saya tanya, yang pernah membilang suamimu Jojon siapa? Gak ada, saya saja. Ya sudah, gak usah komplain. Itu dipikirin loh. Terus dia minta doa, saya bilang, terus saya doakannya apa? Tuhan berkati suaminya supaya tidak Jojon. Ya kan gak mungkin. Tuhan bilang, urusan tali pinggang lu doain ke saya. Nah ini hal sepele, damai sejahtera. Dimanapun Anda tinggal, rumah Anda mungkin rumahnya RSSSSS. Rumah sangat sempit sekali, selonjor saja pun sangat susah. Tapi ketika Anda damai sejahtera, Anda bisa tidur. Tidak usah itu. Anda pernah lihat tukang sapu di jalan? Saya itu sangat senang lihat mereka tidur di rumput itu loh. Saya pernah di Pakuwon Mall, itu kan lagi ada tukang rumput. Saya juga heran loh, kenapa di daerah situ selalu ada kambing yang lepas. Pernah saya pengen bawa di mobil saya, pengen tak bawa kambingnya. Jadi ini nggak ada makanannya, tau? Kok dikasih di rumputnya Pakuwon situ. Nah, tukang sapu itu lagi tidur. Di sebelahnya itu kambing, dia tidur aja. Itu paling nikmat hidupnya daripada tidur di kasur. Coba lihat orang yang punya kasur harganya puluhan juta. Insomnia, cari obat ke dokter, resepnya sampai jutaan. Itu nggak insomnia, tidur aja di rumput, ada suara mbek. Dokter bilang, oh kalau tidur di kasur yang seperti ini supaya punggung enak, kasih musik instrumen gimana biar bisa tidur. Ini suara mbek, nggak pakai rumput bisa tidur. Itu yang namanya bisa menikmati hidup damai sejahtera. Dimanapun Anda, apapun pekerjaan Anda, sebagaimanapun pekerjaan suami Anda atau pekerjaan Anda, jangan lihat itu, tapi damai sejahtera. Selagi itu halal loh ya.
Damai sejahtera itu penting. Jadi ketika damai sejahtera ini ada, di masa yang sukar Anda bisa berpikir positif. Bukan hanya tentang Anda. Anda bisa berpikir positif tentang orang lain. Anda bisa berpikir positif tentang bos Anda yang mungkin ada bos itu sukanya menekan. Anda bisa berpikir positif dengan orang-orang. Jadi ada satu tempat, itu jemaatnya semua janda. Nah ketika Natal, kalau di desa itu Natal gini, mereka ada Natal gabungan. Ada satu gereja bilang, boleh nggak sih gereja yang janda-janda itu semua jangan diundang jemaatnya? Kenapa? Nanti gangguin suami kita. Belum tentu. Kenapa langsung ada pemikiran negatif bahwa janda bakal ganggu suami orang? Bisa jadi ada yang si suami yang ganggu jandanya orang, kita nggak tahu. Intinya seperti ini loh. Anda bisa berpikiran negatif terus melihat orang. Anda selalu berpikir negatif, apapun menjadi negatif. Karena seperti ini, maunya iblis, kita ini tidak punya damai sejahtera. Apapun yang kita lihat, dia membuat itu menjadi negatif. Dia melihat pekerjaanmu kok begini, mana bisa kaya. Memang kalau iblis mengintimidasi, Anda iya ya udah kerja 15 tahun, gak kaya-kaya. Belum lagi bosnya naikkan gaji setiap tahun cuma 20.000. Gaji apa itu? Ya kalau dinaikkan 20.000, kadang dipotong. Potong apa? Tadi kamu bersihin di depan saya, potong 50.000. Lala. Ini damai sejahtera, kekayaan kedua yang Anda miliki. Kekayaan ketiga, ini kekayaan ketiga. Penutupnya saya akan beritahu cara menjadi kaya yang sesungguhnya. Yang ketiga adalah ucapan syukur. Damai sejahtera, ketika Anda damai sejahtera, mudah bagi Anda mengucap syukur. Ketika Anda punya kasih, apapun yang Anda kerjakan, itu Anda akan merasa damai sejahtera. Ketika damai sejahtera itu ada, Anda mudah mengucap syukur. Ucapan syukur adalah bukti dari seseorang menikmati kekayaan yang datang daripada Tuhan. Anda mengucap syukur ketika anak Anda mungkin tidak normal seperti anak lain. Ada yang anaknya autis, bahkan dia malu anaknya autis. Mengucap syukur, Tuhan tidak pernah memberikan terburuk buat Anda. Itu justru yang terbaik supaya Anda boleh terus bersekutu dengan Tuhan. Mungkin Anda diberikan anak yang hari ini memberontak. Itu supaya Anda terus mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan baik. Ketika Anda kehilangan keluarga, mungkin meninggal dunia, Anda mungkin bertanya, Tuhan mengapa terlalu cepat? Itu yang terbaik buat Anda, supaya Anda terus mengerti apa namanya mengucap syukur. Di saat susah dan di saat sukar. Terkadang ketika kita kehilangan, kita komplain sama Tuhan. Kita tidak bisa mengucap syukur. Ketika pekerjaan kita tidak seperti dulu, kita tidak bisa mengucap syukur. Ketika posisi kita tidak seenak seperti dulu, kita tidak bisa mengucap syukur. Kekayaan yang ketiga adalah mengucap syukur. Kita baca Roma 1 ayat 21. Roma 1 ayat 21, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Sekalipun mereka mengenal Allah loh, tapi tidak memuliakan Allah dan tidak mengucap syukur kepadanya. Banyak orang Kristen datang ke gereja, mengucap syukur saja susah. Ada beberapa orang itu suka koleksi sepatu banyak. Ada seorang wanita ini, mereknya itu sama, tapi warnanya beda. Temennya nanya, beli online kok sepatunya sama? 6. Oh ya sama, tapi warna beda. Kenapa? Buat matchingkan sama baju. Dipaskan baju. Bajunya merah, sepatunya merah. Karena kalau bajunya merah, sepatunya hitam, nah ini katanya dendeng balado. Bukan seperti singer ya, maaf ya. Itu Anda sedang berbahagia kalau merah. Tapi kalau wanita tuh aneh. Bagi mereka merah, terus hitam, sepatunya katanya itu dendeng balado. Belum lagi kalau bajunya kuning, celananya merah, dikira McDonald. Jadi dia itu komplain. Sepatu sebanyak ini kok nggak ada yang cocok sih, salah beli. Salah beli itu gimana? Jadi dia itu mau pergi ke sebuah acara anaknya, bajunya itu ada bunga-bunga.
Jadi dia harus cari sepatu juga yang ada bunga-bunga. Di rak yang sudah berapa ratus itu, tidak ada yang bunga-bunga. Acara itu jam 4 sore. Dia cari yang instan yang bisa kirim cepat. Ngomel cari sepatu bunga-bunga. Dia tidak merasakan damai sejahtera sampai dapat sepatu bunga-bunga. Jadi dia itu marah, dia tidak bisa mengucap syukur dengan sepatunya yang sebegitu banyak. Temennya bilang, corak bunga bajumu apa sih? Biru. Punya sepatu biru? Punya, tapi nggak ada bunganya. Nah, karena dia ngomel-ngomel, anaknya ini kalau nggak salah SD kelas 5. Dia bilang, ayo mak kita sudah telat. Waduh, mamanya masih bingung nunggu si apa yang instan tadi. Sudah kali anaknya siapin sepatu, mas sepatunya sudah datang. Udah disiapin di depan. Tumben loh, kok kamu buka paketnya mama? Ada, sudah langsung di depan. Pas dia ke depan, dia mau pakai. Sepatunya penuh bunga. Tapi di stikeri anaknya. Itu sepatu dari Gojek tadi belum datang. Maksud anaknya cepet toh. Terus anaknya bilang, loh kenapa kamu stikeri semua? Nah yang bikin dia marah bukan hanya stiker. Anda tahu ada stempel-stempel bunga-bunga. Distempeli anaknya semua. Oh tuh bunga tuh. Ngamuk-ngamuk. Saya nggak tahu bisa dilap apa tidak. Jadi teman-teman itu ngomong di grup tertawa bahwa anaknya sendiri sampai enak lihat mamanya dari jam 10 nungguin sepatu bunga-bunga. Ini tipe-tipe orang yang tidak bisa mengucap syukur dengan hidupnya. Hari ini kalau Anda ke gereja, bajunya hari ini merah, besok merah lagi, tidak apa-apa. Nanti kata orang nggak ganti, urusan dia. Kenapa Anda terganggu dengan opininya orang? Saya katakan, opininya orang, penilaiannya orang tentang Anda tidak akan mengubah penilaian Tuhan tentang Anda. Jadi kalau orang lain bilang Anda gendut, Tuhan bilang Anda kurus. Kalau orang lain bilang Anda jelek, gini loh. Anda, versi Anda itu berbeda-beda tergantung siapa yang cerita. Misalnya tentang saya, Bu Florin, tergantung siapa yang cerita. Kalau yang suka saya ceritanya yang jelek, yang bagus. Kalau yang tidak suka saya ceritanya yang tidak bagus. Seperti itu. Jadi jangan bingung dengan versinya manusia. Tapi pedulikan apa versi Tuhan tentang Anda. Kalau baju Anda ke gereja sama tiap minggu tidak apa-apa. Yang penting hati Anda di hadapan Tuhan. Karena ketika masuk surga nanti Anda tidak bawa baju itu. Banyak orang bingung tiap gereja mau bajunya apa ya. Nanti apa kata orang. Peduli kata orang. Mau potong rambut, nanti apa kata orang kalau pendek? Lah kalau kamu menghabiskan sampo dengan rambut segini ya potong aja toh. Ada yang bingung soal seperti hal-hal sepele yang membuat manusia ini tidak damai sejahtera. Dia tidak punya kekayaan mengucap syukur. Karena bingung nanti orang bilang apa. Kecuali hidup Anda tidak benar, baru mikir orang bilang apa. Ketika bicara kekayaan dalam mengucap syukur, ini adalah orang-orang yang bisa menikmati kekayaan dari Tuhan yang sesungguhnya. Anda bisa mengucap syukur tidak punya mobil, tidak apa-apa. Anda bisa mengucap syukur punya rumah masih ngontrak, tidak apa-apa. Tapi satu hal, Tuhan selalu tahu waktu yang tepat ketika menjawab doa Anda. Ketika Anda berdoa dengan sungguh-sungguh di bawah kaki Tuhan, Anda pengen punya rumah, Tuhan sediakan. Saya katakan Tuhan tidak pelit. Masalahnya kenapa terkadang Tuhan tidak jawab doa Anda? Bukan karena Tuhan pelit, bukan juga karena Anda jahat. Tuhan tunggu waktu yang tepat. Karena ada hal di mana Tuhan juga mempertimbangkan. Tatkala doa kita langsung dijawab. Pertama, Anda bisa menjadi anak gampangan. Enak aja tinggal minta dikasih. Kedua, mudah bagi Anda menjadi sombong. Langsung kaya, itu yang orang bilang OKB. Karena langsung kaget. Yang ketiga, supaya doa Anda semakin dekat dengan Tuhan. Komunikasi Anda semakin sering dengan Tuhan. Coba kalau orang hidupnya biasa-biasa saja. Doanya jarang loh. Tapi kalau udah ada masalah, pagi, siang, malam kayak obat doanya minta ampun. Kalau tidak ada masalah, doanya biasa Tuhan, selesai. Tapi kalau sudah ada masalah, doanya mengeluarkan semua air dari hidung, dari mata, dari telinga, pokoknya semua dah. Nangisnya. Kalau ada masalah, itu bahasa rohnya bisa menembus dinding. Tapi kalau nggak ada masalah, amin Tuhan Yesus. Beda sekali manusia ini. Jadi balik lagi, mengucap syukur apapun keadaan Anda. Kekayaan ini yang sangat kita butuhkan. Pada kehamilan yang kedua, itu saya memang berpikir, suami saya dan saya berpikir bahwa Tuhan menggantikan yang pertama. Karena waktu itu kami dapat bayi kembar, yang kehamilan kedua. Ternyata keguguran lagi. Dan yang ketiga, suami saya sampai puasa sebulan, sampai kurus dia. Tapi ternyata keguguran lagi.
Yang ketiga itu sempat saya kecewa, tapi bukan kecewa kepada Tuhan, lebih tepatnya saya marah. Karena gini, terkadang dalam hal seperti ini kita susah mengucap syukur dan kita diintimidasi. Dosa saya apa Tuhan? Jadi seperti temannya Ayub, kamu berdosa sih. Dosa saya apa Tuhan? Nah di sini sulit untuk mengucap syukur bahwa Anda masih punya suami yang masih setia, bahwa Anda masih punya rumah, masalah Anda masalah keguguran. Di sini kita harus tahu, kalau kita menghadapi satu masalah, lihat sekeliling Anda apa yang masih ada di sana, mengucap syukur akan hal itu. Jangan fokus pada masalah Anda. Ketika Anda nonton, saya berkali-kali kasih contoh ini. Anda pernah nonton yang top model itu? Waktu saya nonton dengan suami saya top model, ada 10 top model terpilih, top 10 gitu. Dari 10 yang cantik, kami malah melihat ada satu iwi hitam. Sampai bilang hitamnya wiwi hitam. Karena pas dia senyum, giginya aja putih. Jadi yang kami tunjuk itu yang hitam, yang kami lihat, karena yang lain kan sama putih. Kenapa yang hitam itu yang ditunjuk? Karena dia beda sendiri. Kenapa tidak dilihat yang 9 itu? Kita juga begitu, ketika kita punya masalah, dari 10 hal, hanya ada 1 yang bermasalah. Kita tidak bersyukur dengan 9 yang baik, tapi kita fokus pada 1 ini. Itu cara iblis menjatuhkan Anda. Itu cara iblis menjauhkan Anda dari Tuhan. Itu cara iblis membuat Anda kehilangan damai sejahtera. Cara iblis membuat Anda kehilangan kasih. Dan cara iblis membuat Anda melupakan kasih karunia Tuhan dalam hidup Anda. Kekayaan mengucap syukur. Karena orang-orang kaya sesungguhnya di dalam Tuhan adalah orang-orang yang dapat, yang bisa mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Biasanya setiap mungkin di Indonesia tidak begitu ini ya, tapi biasalah kemingkrisan anniversary pernikahan. Ya. Biasanya manis-manisnya pas anniversary aja 1 hari toh, besok lempar baskom lagi. Tapi bicara anniversary gini, ketika sama dengan ulang tahun ya, Anda berbahagia ketika berulang tahun, tapi hari besoknya Anda murung lagi. Iblis ini sering-sering sekali membuat kita fokus pada masalah yang kita hadapi kan, jadi kita susah mengucap syukur. Nah, ada suami istri, mereka ini pernikahannya baru 2 tahun, jadi ini pernikahan yang kedua. Nah, waktu ulang tahun pernikahan yang pertama itu suaminya bukan lupa, tapi cuma datang dan sebut happy anniversary gitu. Nah, terus istrinya bilang, "Nggak bawa apa-apa." Loh, ayo kita makan keluar loh di restoran. Jadi dia merasa bahwa kok gitu aja makan di restoran gitu. Terus waktu anniversary yang kedua, temen dari istrinya ngomong gini, "Kamu kasih sesuatu kayak apa kayak gitu loh." Tapi dia bilang, "Kasih apa?" "Kasih bunga." Nah dia bilang gini, "Oke, saya pesan bunga." Nah ternyata dia tuh baru tahu, mau bunga plastik, mau bunga hidup ternyata mahal. Jadi kalau kasih bunga yang bunga hidup, itu kalau agak gede dikit itu hampir 1 juta. Kalau sauprit-uprit itu 500 kok. Dikit ya 500, bunga plastik juga. Terus dia bingung sama temennya bilang gini, "Ini kok mahal semua ya tempat yang kamu kasih, ada tempat yang murah tidak?" Ya tapi tetap bunga. "Oh ada," temennya kasih. Temennya kasih, dia pesan, "Oh lebih murah, 200.000 tapi gede." 200.000 tapi gede. Nah dia suruh untuk langsung dikirim ke rumah pas dia ke kantor. Pas dia ke kantor dikirim bunganya. Dan dia merasa bahwa akan lebih enak ketika kata-katanya bahasa Inggris ya toh. Happy anniversary. Masa selamat ulang tahun pernikahan makan huruf banyak ya toh. Dikirim bunganya. Pulang-pulang bunganya itu kan harusnya ditaruh gitu, suaminya sambut dia dengan ini. Bunganya itu sudah dihancurkan sama istrinya. Waduh, kok begini lagi? Dia dalam hati berkata seperti ini, "Istriku nih ya bingung, dikasih bunga kok ngamuk, maunya bunga duit apa?" Terus istrinya bilang gini, suaminya bilang, "Kok ngamuk so? Kok bunga ini dihancurkan? Kan happy anniversary ini." Happy anniversary kata-katamu ini loh. Happy anniversary. Jadi gini, dia minta bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya harusnya selamat pernikahan ulang tahun yang kedua. Dia pesan di tempat yang murah, yang bikin bunga orang Madura. Maaf ya. Selamat
engkau yang kedua. Dibaca. Dia udah kasih bahasa Inggris. Yang buat bunga pikir harus diterjemahkan di bahasa Indonesia. Dia terjemahkan. Selamat engkau yang kedua. Yang ngamuk istrinya. Kira-kira kalau Anda sebagai istri dikasih begitu, Anda, apa yang Anda akan lakukan? Sama. Nah, pertanyaannya adalah, ketika suami menjelaskan itu salah, Anda tetap marah atau bagaimana? Ada yang sok rohani bilang, enggak marah lah, mengampuni. Karena ini gereja harus rohani jawabnya. Marah-marah saja. Kekayaan yang sempurna adalah ketika Anda mengasihi, apapun kesalahan orang lain Anda tetap mengasihi. Kekayaan yang kedua adalah Anda tetap punya damai sejahtera. Kadang keadaan kita tidak baik-baik saja. Tetapi selama ada Tuhan dalam hidup kita, kita akan damai sejahtera. Itu kekayaan kita, kita bisa menikmati hidup. Dan yang ketiga adalah mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur, apapun itu, kita tidak akan komplain. Ini damai sejahtera. Dan seperti yang saya janjikan tadi, kekayaan, bicara harta, yang sesungguhnya seperti ini. Ketika Anda diberikan uang oleh Tuhan, Anda tahu menggunakannya sesuai yang dibutuhkan, bukan yang Anda inginkan. Ketika Anda punya 100.000, Anda sesuaikan dengan 100.000. Anda mengucap syukur dengan itu, Anda sudah kaya. Ketika Tuhan kasih 1 juta, Anda sesuaikan dengan itu. Jadi kekayaan Anda sebenarnya adalah berapapun yang Tuhan kasih dalam hidup Anda mengucap syukur dan Anda menyesuaikan diri Anda dengan itu. Karena Tuhan tahu kapasitas kita. Ketika Tuhan mempercayakan kepada kita kekayaan dunia ini, Tuhan tahu kapasitas kita. Tuhan tahu kemampuan kita, bukan kemampuan bekerja, kemampuan kita mengelola itu. Oleh sebab itu ada yang dikatakan Tuhan, mereka akan menjadi saluran berkat. Jadi bukan menumpuk kekayaan bagi diri sendiri. Dan saya percaya buat jemaat di tempat ini, ketika Anda hari ini berdoa untuk pekerjaan Anda, bicara tentang bagaimana Anda menghasilkan sesuatu. Berkatakan berkat setiap hari ketika Anda bangun. Jangan bilang, Senin rek, kerja lagi. Anda sudah mengutuk pekerjaan Anda. Pulang kerja, capek, banyak kerjain. Yang nggak usah kerja tuh jadi pengangguran. Jadi perkatakan berkat untuk setiap pekerjaan yang Anda lakukan. Meskipun Anda tidak suka, tapi ketika Tuhan memberikan Anda pekerjaan itu, lakukan. Kan halal. Kecuali pekerjaan Anda mencuri hati orang. Kalau itu nggak apa-apa buat yang jomblo ya. Udah menikah jangan. Anda masuk neraka nanti. Ya, nah biasanya saya berdoa untuk jemaat, tetapi tidak dalam ibadah. Nanti aja setelah ibadah, jemaat yang mau didoakan boleh tinggal. Dan tentu kalau saya berdoa nanti saya ingin pemusik tetap bermain musik. Saya ingin berdoa buat jemaat di tempat ini. Apapun itu nanti yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk doakan, saya percaya Tuhan sedang berbicara. Amin. Mari kita berdoa.